Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam Rahayu. Hai semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri sebelum memulai presentasi kali ini. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Handayani dari Universitas 17 Agustus Semarang. Program Studi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas sosiologi pendidikan yang diampu oleh Bapak Sony Junaidi. Pada presentasi ini saya diberikan tugas untuk menjelaskan tentang sosialisasi beserta agen-agennya. Jadi, sosialisasi itu apa sih? Sosialisasi merupakan proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai atau aturan dari suatu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiolog menyebut bahwa sosialisasi merupakan sebuah peran. Karena dalam sosialisasi tersebut kita diajarkan peran yang harus dijalankan oleh setiap individu. Ada beberapa sosialisasi menurut para ahli. Menurut Bruce J. Cohen, sosialisasi adalah proses belajar manusia bagaimana hidup dalam masyarakat untuk memperoleh kepribadian dan membangun kapasitasnya untuk berfungsi baik sebagai individu maupun sebagai anggota. Kemudian ini ada juga dari James W. van der Zanden. Sosialisasi merupakan suatu proses interaksi sosial di mana orang memperoleh pengetahuan, nilai, sikap, dan perilaku esensial untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. Kemudian ada Charlotte Bahler. Sosialisasi adalah proses yang membantu individu-individu belajar menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup dan berpikir kelompoknya agar ia dapat berperan dan berfungsi dengan kelompoknya. Kemudian ada dari Sujono Sukanto. Sosialisasi adalah proses mengkomunikasikan kebudayaan kepada warga masyarakat yang baru. Berikut ini ada beberapa agen-agen sosialisasi. Yang pertama ada keluarga, kelompok pertemanan atau teman, kemudian ada pendidikan sebagai agen sosialisasi, kemudian ada sistem lingkungan kerja. Beberapa agen sosialisasi yang pertama, keluarga sebagai agen atau media sosialisasi. Keluarga itu merupakan satuan sosial yang didasarkan pada hubungan darah. Secara genetik dapat berupa keluarga inti, itu ada ayah, ada ibu, ada saudara serumah, ada kakak atau adik, ya. Keluarga luas, keluarga yang terdiri atas lebih dari atau keluarga yang terdiri dari atas lebih dari satu keluarga inti yang mempunyai hubungan darah. Jadi di keluarga itu terdapat ada nilai dan norma yang disosialisasikan di keluarga. Nah, nilai norma itu diperlakukan oleh seseorang agar nantinya dapat berinteraksi dengan orang-orang dalam masyarakat secara lebih atau secara luas. Jadi keluarga itu merupakan agen sosialisasi yang inti, yang paling dekat dengan kita. Kemudian ini ada kelompok pertemanan sebagai agen atau media sosialisasi. Ya. Dalam lingkungan teman, itu lebih banyak ya kita bersosialisasi pasti. Ya, seseorang itu pasti belajar bersikap dan perilaku terhadap orang-orang yang setara kedudukannya. Kita bakal lebih santai kan kalau sama teman ya. Ya, itu baik tingkat umur maupun pengalaman hidupnya gitu. Melalui lingkungan teman sepermainan,
Seseorang mempelajari nilai-nilai dan norma dan interaksinya dengan orang-orang yang lain selain anggota keluarga. Jadi, ya disinilah seseorang belajar mengenai berbagai keterampilan sosial, seperti kerjasama, mengelola konflik, mengelola jiwa sosial, kerelaan untuk berkorban, solidaritas, kemudian ada kemampuan untuk mengalah, kemampuan untuk mengolah rasa adil. Ya. Di kalangan remaja, kelompok permainan dapat berkembang menjadi kelompok persahabatan dan dengan frekuensi dan intensitas interaksi yang lebih mantap. Kalau kita punya teman yang sefrekuensi, pasti lebih nyaman untuk bersosialisasi. Kita bisa lebih dekat. Jadi, eh, pertemanan sebagai agen atau media sosialisasi itu merupakan agen sosialisasi yang terdekat kedua setelah keluarga. Bagi seorang remaja, kelompok persahabatan dapat berfungsi sebagai penyaluran, ya. Penyaluran terdekat, penyaluran berbagai perasaan dan aspirasi, penyaluran bakat, penyaluran minat, serta perhatian yang tidak mungkin disalurkan di lingkungan keluarga atau yang lain. Gitu. Kemudian ada sistem lingkungan pendidikan sebagai agen atau media sosialisasi. Ya. Jadi lingkungan pendidikan itu sebagai agen atau media sosialisasi. Di lingkungan pendidikan atau sekolah, anak pasti mempelajari sesuatu yang belum pernah dia pelajari. Ya. Lingkungan yang terdekat setelah teman yang sefrekuensi. Jadi di lingkungan sekolah terutama untuk sosialisasi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi serta nilai kebudayaan yang kita dapat dari belajar dari sekolah gitu. Jadi sekolah itu punya banyak fungsi sebagai agen sosialisasi. Yang pertama, mengenali dan mengembangkan karakteristik diri. Kemudian melestarikan kebudayaan. Kemudian merangsang kita untuk ikut berpartisipasi demokrasi, memberikan keterampilan berbicara dan pengembangan kemampuan berpikir kritis. Kemudian memperkaya kehidupan dengan cakrawala intelektual ya kita karena sekolah pasti belajar ilmu yang banyak gitu. Kemudian kita mengembangkan atau menyesuaikan diri dan kemandirian. Kita belajar tentang hidup sehat, belajar berprestasi gitu. Seperti itu. Kemudian ada sistem atau lingkungan kerja sebagai agen atau media sosialisasi. Di lingkungan kerja kita belajar tentang nilai atau norma dan cara hidup. Tidaklah berlebihan apabila dinyatakan bahwa cara dan prosedur kerja di lingkungan militer itu pasti berbeda dengan di lingkungan sekolah atau perguruan tinggi. Kalau di militer itu di lingkungan kerjanya pasti kita dididik lebih disiplin. Ya, jadi seorang tentara pasti bersosialisasi dengan cara lingkungan kerja lingkungan militer ya, dengan garis komando yang tegas. Berbeda pula dengan lingkungan kerja para dosen atau guru. Pasti lebih banyak bersosialisasi dengan iklim kerja yang lebih demokratis, lebih berpikir secara tinggi, seperti itu. Beberapa Para ilmuwan sosial itu sudah banyak membuktikan bahwa pesan-pesan yang disampaikan melalui media massa memberikan pengaruh bagi perkembangan diri seseorang, terutama anak-anak. Beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa sebagian besar waktu anak-anak dan remaja dihabiskan untuk menonton televisi, bermain game melalui internet seperti Yahoo, YouTube, Instagram, Twitter, seperti itu ya. Diakui oleh banyak pihak bahwa media massa itu berperan penting nih sekarang. Jadi kalau remaja itu lingkungan kerjanya kan lebih dekat dengan HP ya. Jadi lebih ke media sosial. Secara garis besar media sosial itu ada dibagi menjadi beberapa. Ada primer, tersier, dan sekunder ya. Yang primer itu
setiap individu itu misalnya keluarga dan sarana sekunder ya untuk dekat-dekatan. Kemudian ada tersier itu untuk memenuhi sarana primer dan sekunder yang termasuk dalam sosialisasi. Sekunder adalah lembaga pendidikan. Kemudian ada sarana tersier itu ada kelompok pergaulan. Nah, ini beberapa faktor penghambat. Ada kemampuan bergaul, cara bergaul, kehidupan masyarakat yang terisolir, kemudian kesulitan dalam melakukan komunikasi, ada juga hambatan alam. Jadi kalau kemampuan bergaul itu disebut hambatan ya, karena kalau kita nggak bisa bergaul pasti susah. Kita itu nggak mampu atau nggak ngerti apa yang disampaikan gitu. Jadi seseorang itu akan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Misal orang cacat bibir sumbing ya, itu kan akan sulit bicara dengan orang lain. Jadi kemampuan bergaulnya kurang. Contoh lain itu orang yang kurang fasih menguasai bahasa. Dia jadi kesusahan berbicaranya, komunikasinya susah gitu. Atau perbedaan bahasa ya. Misal kita pergi ke Belanda, kita nggak paham nih bahasanya. Kan susah ya, jadi kita nggak bisa bergaul. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada cara bergaul ya. Itu biasanya kesulitan komunikasi. Jadi cenderung menghambat sosialisasi. Dapat terjadi itu karena beberapa faktor ya. Perbedaan seperti perbedaan golongan, kita beda status, beda pendidikan, sosial ekonomi. Jadi menganggap dirinya lebih tinggi atau lebih rendah gitu. Misal orang miskin dia sungkan bicara dengan orang yang lebih kaya atau sebaliknya seperti itu. Kemudian ada kehidupan masyarakat yang terisolir ya. Biasanya hidup tersendiri dan cenderung menutup diri. Jadi menutup diri dari masyarakat luar. Jadi mereka sulit untuk bersosialisasi. Jadi masyarakat itu nggak mengalami perkembangan yang berarti, baik dari segi pakaian, cara berpikir, tingkah laku. Jadi stuck di situ aja gitu. Kemudian ada kesulitan dalam melakukan komunikasi. Itu yang sering kita alami itu ada beberapa faktor ya. Karena kurang komunikasi, kurang informasi, kurang pengetahuan, terus nggak bisa menjelaskan mana yang paling penting di antara sejumlah hal yang dikomunikasikan, tidak menyimak, tidak memahami kebutuhan orang lain, kehilangan kesabaran, kemudian membiarkan komunikasi menjadi perdebatan, itu menjadi salah satu kesulitan dalam melakukan komunikasi. Atau bisa juga suasana hati yang lagi buruk gitu. Jadi kalau beberapa faktor yang tadi saya sebutkan itu terjadi, itu pasti akan menghambat komunikasi. Jadi akibatnya kita akan males, kita melakukan komunikasi selanjutnya tuh udah nggak mau gitu, udah ogah-ogahan seperti itu ya. Kemudian ada hambatan alam. Seseorang itu bakal mudah melakukan sosialisasi dengan masyarakat luar apabila nggak ada hambatan alam yang terjadi. Hambatan alam itu bisa berupa bencana alam. Contohnya pasca gempa yang akhir-akhir ini terjadi ya. Kita jadi sulit berkomunikasi dengan masyarakat di luar. Biasanya kan kita komunikasi lewat HP nih. Gempa, terus kemudian ada atau gunung meletus atau gimana. Listriknya mati, sinyal nggak ada ya. Jadi masyarakat itu nggak dapat komunikasi. Kemudian ada bencana alam lainnya, kita harusnya saat ini bisa berkunjung ke Semarang misal, dari Jakarta ke Semarang, kemudian ada bencana alam atau bagaimana, kita kan nggak bisa komunikasi karena adanya hambatan alam seperti itu
contoh nyatanya seperti itu. Kemudian ya, sekian, terima kasih. Semoga membantu penjelasan dari saya dan semoga bermanfaat untuk yang menonton dan mendengarkan. Sekian, terima kasih. Salam Rahayu.